kita di Pedis Bercerita ya. Hari ini kita akan membahas tentang pemuda-pemudi yang punya bertalenta, punya usaha dan sukses di usia yang masih muda. Ya. Kita kedatangan tamu nih, seorang wanita cantik, muda, bertalenta. Ya. Boleh kenalkan Kak Dina siapa dia? Sebelum kakak yang di samping perkenalkan kakak yang cantik ini namanya Kak Wiwin. Kak Wiwin dan juga kakak yang cantik di sana. Kak Dina. Nah, terus yang paling utama dari sini, silakan kakak. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ano. Usia saya 24 tahun dan sekarang saya bekerja di Pustu TDN. Tepuk tangan untuk Kak Ingrid. Terima kasih untuk waktunya sudah mau datang bercerita. Nah, hari ini kita mau bercerita sedikit. Kakak Ing nanti akan berbagi kisahnya di masa muda, sudah punya usaha, talenta yang Tuhan kasih, kakak kembangkan, ya kan? Ya, terus kakak bisa kembangkan dan jadi berkat buat banyak orang teman-teman ya. semua. Nanti kita kasih tahu apa sih talentanya yang sudah jadi berkat buat kita. Nah, kakak sebelumnya kakak sudah perkenalan diri ya. Kakak seorang mahasiswa juga bekerja di Pustu ya. Seorang perawat ya kak ya. Nah, di samping kesibukan sebagai mahasiswa dan seorang perawat, ternyata Kak Ingrid ini punya usaha ya kan kak. Nah, sebelumnya ya, anak-anak muda zaman sekarang kita tahu semua ya, hobinya itu happy ya, senang-senang, pokoknya gak mau mikir masa depan lah, pokoknya yang sekarang lah, mau happy shopping dan lain sebagainya, tidak memikirkan masa depan ya. Nah, tapi kakak ini akan menginspirasi kita ya, bagaimana di masa mudanya dia sudah jadi seorang pengusaha yang mau bekerja keras. Boleh tahu kak, apa sih yang mendorong kakak untuk bisa menjadi seorang pemuda yang sudah jadi pengusaha ya, pemuda sukses di umur yang masih muda? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu saya didorong oleh keluarga di rumah, teman-teman, dan pertama itu awal saya ingin usaha itu karena awalnya itu saya terapkan semua itu dalam rumah, terus di keluarga dulu. Terus mereka lihat hasilnya ini bagus dan kamu punya bakat dan kemampuan untuk ada di usaha itu. Jadi saya mulai fokus di situ sampai sekarang. Wah, luar biasa ya. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran nih, apa sih usahanya kakak yang sudah dijalani soal kakak sampai sekarang, fokus, terus didukung tadi oleh keluarga, teman-teman dekat juga. Silahkan kak, apa saja sih usaha-usahanya kakak? Usaha yang sekarang saya rintis itu buat kue ulang tahun dan make up wisuda, pesta, pernikahan. Jadi ada kue ulang tahun sama make up wisuda ya. Nanti kita taruh nih alamatnya di link deskripsi. Yang mau hubungi kalau mau wisuda atau mau kemana-mana, mau cantik, mau make up, boleh hubungi kakak cantik di sampingnya. Kak, kan ada usaha kue, usaha make up ya. Pasti itu ada modal ya kak untuk memulai usaha itu. Boleh tahu kak modalnya berapa? Dari mana? Terus berapa harus siapkan kakak? Yang pertama modal itu saya kan dari kecil itu kan suka make up, jadi pasti alat-alat dan make up yang lain itu kan sudah ada. Jadi saya yang butuh modal itu sedikit, 1 juta untuk mulai usaha. Kan ada 2 usaha, jadi 250-nya itu saya modal awal untuk kue ulang tahun, bahan-bahan untuk kue ulang tahun. Terus yang 750 itu modal untuk beli alat makeup yang kurang atau bahan makeup yang kurang. Jadi tinggal ditambah-tambah saja. Dilengkapi aja. Jadi talentanya dari kecil sudah kelihatan. Sudah tahu ya, sudah kenal diri nih. Oh, saya kayaknya di sini nih. Misalnya kalau ketemu begini ya mungkin sekarang baru bisa tahu make up, tapi sedikit. Tapi kalau kayaknya sudah dari kecil ya. Oke, baru udah expert ya, sudah usia sekarang sudah 24 tahun ini sudah expert ya. Nah kak, boleh tahu nih kak, tadi kak bilang modalnya 1 juta untuk beli bahan dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak kak, kakak biasanya beli bahan kue, terus bahan make up itu di mana? Kak boleh kasih kita info deh. Toko yang murah, mungkin toko kualitasnya bagus, seperti gimana?
toko yang kalau kue ulang tahun itu saya belinya biasa di pasar atau di tempat toko kue di ruko. Ya. Terus kalau alat make up itu biasanya saya beli di toko Arjuna Kupang. Oh, ya, oke. Jadi di ruko, Di konser sama itu. dan juga di toko Arjuna. ya. Iya. Mungkin teman-teman di rumah pasti tahu. Tahu lah ya toko yang Toko disebutkan yang tadi. kakak impili. Nah, Nah, terus kakak dari ini 2 usaha, mana yang paling susah untuk kakak? Yang paling susah itu menurut saya itu tidak ada. Jadi semua tuh Semuanya itu mudah, enak saya gampang. dijalankan. Ya, Wah. nyaman dijalankan. oke. Suka kita boleh tahu nggak kak, usahanya itu dari kapan kakak merintis usahanya? Sejak kapan kakak memulai untuk usaha tadi? Kalau mulai usaha itu dari SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu umur berapa? Itu 15 ya? Iya. 15? Iya. Wah, umur 15. 15 tahun ya, sudah 9 tahun ya usaha ini. Iya. Wow, Luar luar biasa biasa. sudah 9 tahun baru ya. dari umur 15 sudah punya apa? Punya usaha Niat Iya, untuk kecil-kecil. punya Ya, penghasilan sendiri. penghasilan sendiri itu sangat menginspirasi ya buat kita menginspirasi. ya dari 15 tahun loh teman-teman. Nah kak, kalau boleh tahu kan kakak sudah dari muda terus mengusahakan sudah 9 tahun ya kan kak. Nah kalau boleh tahu kak, kenapa sih kakak pilih make up sama buat kue? Buat kue. Ya, selain karena kakak talenta, adalah alasan lain kak? Kakak bisa kasih tahu. Karena kue ulang tahun dan makeup itu modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Oke. Yang kue ulang tahun. Iya. Dan make up juga. Makeup ya? juga Make up begitu. juga. Iya. Oke, jadi modalnya kecil tapi Penghasilannya Penghasilannya besar. Iya. ya dilengkapi dengan talenta ya, skill Iya, yang iya. dimilikinya Iya. kakak, jadinya bisa ini ya, bisa menghasilkan Hasilnya. hasil yang baik Wow. ya, dan itu memberkati keluarga ya kak. Iya, Tadi, sangat membantu juga. ya Sangat dalam membantu. hal ini ya kak. Nah kalau boleh tahu nih kakak, bagaimana kita memasarkannya, promosikan, apakah lewat media sosial atau bagaimana? Kakak? Cara promosi saya itu kan banyak yang sudah tahu, ya, tetangga, teman, 9 tahun. kenalan ya. Iya. Terus di samping itu juga saya pemasarannya itu lewat media, Facebook, sosial. IG, dan WA. Oke, nanti di link deskripsi ya teman-teman Iya, yang mau yes. cari Facebook sama IG-nya Kak Kak Ini Ina. ya. Dari 2 usaha ini, mana yang menurut kakak dia punya kayak penghasilan tuh yang lebih di atas Lebih gitu? di atas. Dari dua-duanya ini. Iya. Kalau menurut saya itu kue ulang tahun. Berarti lebih banyak Iya. kue ulang tahun. Iya. Oh iya. Iya. Kalau kisempang make up mungkin pas ada saat acara. Iya. Tapi ke ulang tahun mau dibilang Hampir setiap hari. Setiap hari. Iya. Karena semua orang ulang tahun Iya. setiap hari. Kalau makeup kan ada event dulu ya yes. kalau ini Pas ada. acara. Apalagi kan sekarang kan Pandemi. COVID toh. Iya. Iya. Jadi kan kurangi Sudah pesta kan tutup Ada pesta jadi. betul. Iya benar. Nah Kak, sudah 9 tahun ini ya Kak perjalanan bisnis Kakak. Ada hambatan, suka duka yang Kakak rasakan? Apakah ada? Kalau ada, bagaimana Kakak menghadapi itu? Iya. Ya biar tetap semangat gitu Kak, walaupun ada hambatan atau tantangan, suka duka gitu. Silakan. Kalau sukanya itu kan bisa menambah ketumpung penghasilan, uang jajan. Iya. Kan di rumah juga kan penghasilan orang tua kan tidak seberapa, jadi bisa membantu Iya. uang jajan atau apa. Kalau dukanya itu saya sedikit cerita ya. Oke, boleh. Pernah Dengar ya guys. pernah satu kali itu orang pesan kue, terus itu 3 tingkat, harganya itu 350.000. Terus kontaknya itu ya lancar, Iya. lancar. Terus pas pembuatan habis, saya ini mau antar, terus sampai di tengah jalan itu saya kontak, Kak, posisinya di mana Kak? Terus Iya, dia mau antar kue. Iya. Sudah mau Pemesan. Mau antar. Terus dia beralasan, alasan itu banyak sekali. Terus saya hubungi lagi, nomornya sudah tidak aktif, jadi batal. jadi batal. Mulai itu saya mulai kecewa, saya sudah putus asa, Oh, sempat putus asa. sempat putus asa.
saya pikir tak usah buat kue lah. Iya kan capek 3 iya, tingkat. capek terus orangnya tidak Iya. terus orangnya tidak jadi ambil. Tapi di situ saya bersyukur karena dari usaha itu ada yang untung, ada yang rugi. Jadi saya bilang biar sudah ini mungkin ruginya ini, Bagian ruginya bagian ya. ruginya ini. Ya. Nanti Tuhan kasih yang untungnya Lebih lebih banyak lagi, dari betul. yang ruginya ya. Ya. Oke, baik Kak. Kak, kan ini Kakak bagi waktu ya, susah ya. Kan Kakak mahasiswa nih kan Kak, Iya. mahasiswa, terus kerja juga, terus punya bisnis. Atau Gimana Kakak atur waktu biar tidak ada satupun yang Kakak kerjakan itu yang terlewatkan tuh terbengkalai gitu Kak? Kalau misalnya orang pesan kuenya tuh jam 7 pagi, ambilnya jam 7 pagi, terus pas saya kerjanya itu jam 7 juga, bertabrakan. Kalau begitu nanti saya nego sama yang pembeli itu. Ya, Kak, bisakah kuenya itu diambil di jam 3 sore atau di jam 4 sore? Kalau pembeli bilang bisa, berarti setelah pulang dari kerja atau pulang dari kampus baru saya buat kuenya. Berarti Kakak capek juga Iya, ya Kak? capek. Terus punya waktu istirahat. Waktu istirahat apa Kak? Waktu istirahat. Waktu istirahat itu cuma 1 jam. 1 jam. Iya. Kalau pulang dari kerja tidur begitu 1 Iya. jam. Terus Baru bangun lanjut. kerja lagi. Iya. Capek Itu juga. tidak mengganggu waktu istirahat Kakak yang dari malam sampai pagi kan? Tidak. Oh, ya. Tidak apa-apa. Tapi kakak stamina tetap fit terus. Tetap fit. Ya, apalagi dengan COVID kayak gini ya Kak, Iya. tetap harus jaga stamina, tetap Iya, jaga kesehatan jaga ya. kesehatan ya, Teman-teman di rumah, jaga jarak, tetap patuhi Penting 3M, sudah 5M ya kalau nggak salah, sudah 5M ya. Ya, silakan ya, kita jalankan. Nah Kak, kan banyak usahanya, terus pasti pemesannya juga banyak ya Kak, Iya. yang Kakak tadi bilang menguntungkan. Kakak berarti kerjanya sendiri atau ada yang membantu? Nih. Kalau make up dan kue itu memang saya kerja sendiri. Sendiri. Karena di rumah kan tidak ada orang yang tahu buat kue dan Mungkin tahu make lihat-lihat up. saya di Iya, rumah. hanya banyak yang lihat tapi tidak tahu. Tidak Mungkin bisa. ada mungkin bantu-bantu colek tapi. Terus kan punya usaha, sudah punya penghasilan sendiri, pastilah ada omongan dari orang-orang luar begini. Itu kakak tanggapi itu seperti apa? Omongan dari orang-orang yang namanya juga suara tetangga begitu atau Ada yang mendukung, ada yang Nah, enggak, ada ada yang yang mendukung, pro, ada ada yang yang kontra kontra. ya. Ah. Jadi bagaimana menghadapi yang kontra yang nih? begitu? Kalau dapat yang begitu, itu biasanya beta sonde terlalu pusing dengan orang omongan. Terserah lu mau Iya, apa. terserah mereka Jangan ngomong pusing apa. ya Iya, guys, iya. jangan berpusing. Jadi kamu fokus dengan ketemu usaha, Iya. ketemu kerja. Kalau kau tanggapi orang yang begitu, berarti itu nanti kau semakin di bawah. Betul. Oke, jadi jangan tanggapi Omongan orang Orang lain, yang tidak ambil baik. yang baik. apalagi yang mau itu ya, Udah meremehkan atau menjatuhkan, menjatuhkan, betul. usah ditanggapi. Doakan Buktikan saja. ya, kita Iya. buktikan. Ya, Terus dengan doakan buat mereka. keberhasilan kita ya. Bukti itu yang paling maksud adalah kita berhasil. Yes. Ya. Oke, baik Kak. Nah, Kakak bilang tadi Kakak menyadari kalau Kakak punya kemampuan ini dari kecil ya Kak. Nah, kalau Kakak bagaimana Kakak bersyukur karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada Kakak itu, bagaimana ungkapan syukur Kakak dalam bentuk apa? Apakah talenta-talenta itu Kakak lakukan, Kakak berikan untuk siapa secara khusus atau bagaimana Kak? Silahkan. Kalau beta cara bersyukurnya itu setelah beta dapat penghasilan yang dari make up dan ulang tahun, kita sisihkan separuh untuk perpuluhan di gereja. Terus yang lainnya itu beta simpan untuk modal Kebutuhan ke ya depan. atau kebutuhan ke depan. Wow. Ingat tuh teman-teman yang di rumah mungkin yang punya berkat lebih, ya sisipkanlah untuk kebutuhan ke depan dan jangan lupa untuk Tuhan punya juga. Ya, karena segala sesuatu yang kita punya yang kita Itu kan miliki, dari Tuhan. itu Semua Tuhan, berasal dari Tuhan. itu berasal Yes. dari Tuhan. Ingat bagiannya Tuhan, Tuhan jangan itu, sampai yes. tidak kita berikan ya, karena itu bagiannya Tuhan. Jangan ketong Ya. fokuskan hanya dunia punya, Tuhan punya ketong lupakan. Ya, gitu ya. Nah Kak, ya sudah ya banyak ya yang kita tanya-tanyakan ya. Teman-teman sudah dapat informasi kan bagaimana Kakak usahanya, bagaimana merintis, modal Ya. dan lain sebagainya. Kak, kita
Minta dong Kak kasih kita tips dan trik ya untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk mempersiapkan masa depan ya, bagaimana kita untuk kembangkan talenta dan kita jadi berkat ya dari talenta yang kita miliki. Tips yang pertama itu kita selalu berdoa, selalu berterima kasih kepada Tuhan buat talenta yang kita miliki, terus usaha yang kita punya. Yang berikut kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ya, fokus. Jadi kita semangat juga. Ya, harus semangat. Berdoa ya. Jadi berdoa ya sebagai bentuk kita bersyukur ya sama Tuhan, mengucap syukur, kita berdoakan dan kita juga minta pertolongan Tuhan, kita terbatas ya. Tuhan yang memampukan. Kemudian tadi fokus ya, harus fokus. Jangan sampai kita tidak fokus. Jadi jalankan itu dengan sungguh-sungguh ya Kak. Jangan main-main atau ya tidak setengah-setengah ya. Jangan, pokoknya harus kembangkan talenta ya, seperti yang Tuhan Yesus bilang, kalau berikan kamu ya misalnya 5 ya, kamu harus jadikan ya pelipatannya ya. Jadi teman-teman itu ya tips dan trik dari Kak Inggit untuk kita ya, pemuda-pemuda di luar sana yang mau supaya usia mudanya ini memberkati ya, sukses ya melalui talenta yang Tuhan berikan. Itu tadi tips dan trik dari Kak Inggit ya. Nah ya, kita sampai di penghujung acara nih kan ya, Kak Nina ya. Nah kita tahu nih ternyata Kak Inggit ini juga pelayan salah satu singers di gereja. Ya, jadi berarti suaranya bagus tuh, dahsyat ya teman-teman. Dan selain kita di sini mau dengar, pasti teman-teman di rumah juga mau dengar. Penasaran seperti apa? Ya, penasaran suaranya Kak Inggit itu gimana? Ya, udah cantik, bertalenta, suaranya bagus lagi. Single nggak Kak? Single. Di luar sana. Nanti kan di link deskripsi kita kasih ini nih ya. Cukup lihat-lihat saja ya. Dan ingat harus pesan. Oke, yang mau make up silakan hubungi Kakak Ina. Ya, jadi Kak Ina akan tutup ya cerita kita hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu yang mewakili ucapan syukur kita perasaan Kakak Tuhan untuk talenta yang sudah Tuhan berikan. Semuanya fokus ya. Silakan Kak. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Keadaan apapun ingat kita harus bersyukur, terima kasih karena semua yang kita alami Tuhan izinkan untuk semua terjadi supaya kita. Untuk apa kita punya hidup ke depan tuh lebih baik, terus kita bisa pelajari hal-hal yang baik. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menonton Pedis Bercerita hari ini. Semoga videonya boleh memberkati teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga